Ibagas korang ni mata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa toldoy na kasing, sito palangit pakon tanokon. Amen. Tong-tong do puji-pujian do pak na ibata ibagas pamanganku. Saya pujian ku do Jehovah, bani segala panorang. Asomani na siya maahu papagalhon Jehovah, saya rap mahita patimbulhon korang niit. Saya marolok-olok panjang megang-megang do ibadas ham sadala na mangidah ham. Saya tong-tong mahya tahun sadala na makasih holi pangulapionmu bagal do Jehovah. Saya pujian do Jehovah, sisa Tuhan hidup kami. Saya ajai engkau tahu bagaimana Tuhan. Doma ondos mata kasu-kasuni manipat satahun on. Asin tetap mahita marhapurusan kubani Jehovah. Bahen ma Yesus in gabedalan haguluhan apa hasiton. Asin jumpa hadoharon apa kadame. Kamu hai Tuhan, dari munculan kami, dari keluar kami. Asin jumpa kami masuk. Bok halongangan do pambahenan di Jehovah ronsis sadokan ni dokani. Haleluya martong manita. Ham Tuhan ni bata bapa namin na di atas. Terima kasih malam halani hinar tiang ni layakmu naluk ipatalang hamban nami ibagas nasa tahun on. Doma iparsir ham segala na perluban nami. Anjaha iramot kon hamdo perguluban nami bani na mandala di guluh nami mambahen bui hanami das bani ujung ni tahun on. Sondai hamma uhur nami mahite tolimu. Ase totak haporsaun nami hubani anakmu Tuhan Yesus Kristus cipalua hanami. Ajari hamma hanami ase tong-tong mabalosi ham. Bani tahun nasihol idalani hanami. Jauh hamma pamujian nami anjaha sai harosuhma masau bani goluh nami. Mahidai anakmu Yesus Kristus jalo matonggo nami. Amin. Puji Tuhan sama Indoding haleluya nomor 472 ayat 1 pakon ayat 2 sampai ayat 42 maju ma parliturgi na parlobe ayat tentang ruji-ruji kata terima kasih pakon puji-pujian. Masuk baru
tongan di keluarga ta. Tongan mama tongan di kuliah ini. Ningon ako taro bahasa kuenando malas ikur na pasisir Tuhan gumbani pandalani goruon. Age marga kisoro do na masa idok pakon kita. Tapi boyo ibonus kita kaganupan ini. Pambahay po'y hitadas, umbani ujung kita noon. Salari ay, panorang liman kita, manruji-ruji, pasal dia layak di Tuhan ini. Jangan ipapagungkon hite matite pengakuan kita. Kami selaku pimpinan Majelis Jemaat mengakukan gue dotongon horja nai paon besni Tuhan ibalardo hita kami parhorja ipohon angkurni tongon anggo inilah hita itonga-tonga di kuliah ini lape namin sadiha noris na lumari bayan kita jangan mingon ako talo bahasa lantar horja hita agayahape anggulang marhite pagkasomanion di Tuhan. Alaniay, bali panorangon maharami pimpinan Majelis Jemaat makatahon terima kasih kubani Tuhan sunay age hubata rombang say iparmaloy Tuhanin mahanami bali na makabuluhkon perdalanan di Kuria bami na mangujungi tahun on apa na mambuhali pimpinan Majelis Jemaat na itoloh Tuhan bani periode na baru mandalami kahun na baru na sihol masponta Hanape selaku Majelis Jemaat Itomato Mahni Kuria Otokdo lanse bani tugas nadoma yang pehor genam Keti manulang mengelak tanah marsidalian bagi tugas apa tanggung jawab nadom yang pehor Tuhan ini. Tonga-tonga di pasoran nanipe keti ope tubuh subil dijamiku apa dong. Tapi marhite holong apa hidup di Tuhan ini. Balas Tuhan ini ope hanani pakeon nami ma kesempatan hon lahu mengubah sikap apa hukum nami. Bingkas mahoma makwason horja pandilon mungkin. Terima kasih ma bangun Tuhan. Otokdo manindong nami selaku mali. Lah tidak pun hanami rombang kembali nahi narasukot ni Tuhani. Tapi malas dobuhun nami bagi panorangon. Naija ipanalang Tuhan ido hanami bagi tanggung jawab di tengah-tengah di keluarga. Patungungon di bapak di tengah-tengah di keluarga ham demam bayi. Agogon apa bolong mutumando nama bayi boy jong hanami bapak lama hubaskon hagan umani. Karlo bima mabuan keluarga nami pulau beni Tuhani. Terima kasih mabamu hamba panai surga marmulia matongon goranmu di tengah-tengah ni rumah tangga nami be. Hanami inampe hotok dogobir bani nama dalami parmuluan si patahari do uhur lau manjoje pasarion autiki hape bani hagobiro nami rodo Tuhan mapere hauron dokni boido na otikin gale sukuk balion hamba niai Tuhan dogobir halani mamikir tubuh dogobir halani mamikir hon haporuan sekolah ninyo. Tapi age besonai sai patudu Tuhan indodong dalam sonaha aseng tersukuk kon hadamu. Au sandiri mangharto takas dotongon panramot koni Tuhan dari yuluta. Lam patudu koni hita karbador halani hagare konta. Tarpuji maham Tuhan bani hidup pakon holong yang ini. Hanami nama posope ngatido bobir bani goluon
Gobir memikirkan masa depan nami, sonai age pelajaran di sekolah. Gobir pasal-pasal yami, orang tua nami, bueman tindakan kami naposo, sonarion nahotok mambaen lomos ulungi orang tua nami. Tapi bani haganupan hagobiran namiin, rodohan lau membere gogo, membani nama poso, asetotak ibagas pengarapan mubamu. Terima kasih ma, bamu ham naibata nami, natota membere gogo, hampa iyoki umumu, boi hanami, das bani ujubi tahun ibagas namoras. Hanami pe selaku daptanan sekolah minggu pakon remaja ihap hanami dot koloni Tuhanin manipat ibadas kauna tongon gue dok butuh hanami padahal otik dok pansarian ni orang tua nami tapi halani kasu-kasu ni Tuhan langkong antara hanami laho meneruskan persekolahan kami. Terima kasih maha Tuhan nadoma memberi kasu-kasumu mbak nami. Amin. Puji kita usai Tuhan ta mati haleluya nomor 404 ayat sada pakoni ayat 2. Guido hakurangan apa pelanggaran na ibadah kita manipat nasa tahun on. Lang terbilangi Guido sarta jana lang terbahen kita be marsidalian bali paruhuman ini. Tapi maidok dotong urni Tuhan bali nasir-sir mengaku apa mensebutkan haganut hakurangan. Halanian roh mahita jana sepotton hita ma galup dosata iloge ni Tuhan ini. Tenger menghuta saya sasapon hidup galup hahurananta. Teman-teman di masyarakat apa negara mari kita sisir pada Deo Pakuamu atas kembalikan masih ringgaskan pelayanan dia punya agar kasih permanen ayo meminta dari tugas apa tanggung jawab kami teman-teman di dunia tapi sifat
Tuhan, olong maham banami. Gatido hanami mamikirhon ahanapor bani diri nami sendiri. Ija-ija natangar buwe do nakaposo nadok madamu bani hakauhon. Lang na otik nadok tergantung bani narkoba. Dopni buwe na tindakan kriminal pakon amoral. Jana madopakon zaman nuan on ialami banami do buwe barutolon mandorihi horja ranarus mandole kolunam. Ham Tuhan marpangulaki maumurmu mangida hanami nama posoon. Aseboy tongon hanami manuruskon perjuangan ni kuriam. Ai hanami ondo nagabe generasi penerus ni kuriam. Saya sasak hama ganuk dosa-dosa anak. Paridok nyuhur anjara pardiar layak do Jehovah, nanget mandringis anjara paridok nyuhur bakal. Seng ibahen hubakta romban hubani dosata, anjara seng ibalos konbakta romban hubani anjara konta. Somot hidup nyuhur di bapa bani nyombah ni, sunai do hidup nyuhur di Jehovah bani sagala nama kabiarisi. Ibagas kolom di debata, doma isasap hagaduk dosata. Alaniai, bakaridah kon hitama tanda-tanda di perguluhan dan bayu. Asahapun ma bani debata ibadu. Amin. Puji kita Tuhan Tamar Dodi Haleluya nomor 452 ayat 1 kapeni ayat 2 sama ayat 42 maju mapariturnya kedua panon
Senhor, sou
Panotap memasuki tahun 2025. Malas membuka bagi panorapon, na ija bagi nasihol mandipari tahun 2024 ku tahun 2025 on. Tetap kita ibagas gonggoman di Tuhan. Pada tahun 2025 nasihol idalan kita onpe tentu gue itu surat-surat jangan gue ope koma nalape tarpasau kita bagi tahun 2024. Ingat kita mengatakan Tuhan atas surat Bani Roma 12 ayat 12. Marmalas liur manasyang mengarah sabar marsikon kulkul bani tonggo totat mahita maronos bani Tuhan ini aiya hastana boy pasabo panuranta. Malas do Malas do nami anggo ihan tahun kesopan Hanabi sebagai bapa yang bertanggung jawab pasal kebutuhan di keluarga, bertanggung jawab bagi seksi bapa, bertanggung jawab bagi tujuan nalega. Bagi tahun 2025 on, sihol Hanabi seksi bapa on aselamping memberi panorang bagi tujuan nami, terlebih tujuan hitungan-hitungan gereja. Si holo ihagolukon hanami komitmen na isuput si Joshua bani Joshua 24 ayat 15c. Tapi aku pakon kasoman saruma Jehovah do subalosan nami. Ia kuhon hanami do selaku inang nasir-sir do hanami gabetangan Tuhan lau pasaukon Horja haduharon di tengah-tengah di keluarga masyarakat agi huria tongon lapegom ilahui hanami Tuhan halani ai mangarap do hanami bani pamurupionmu bani nasihol memasuki tahun 2025 aselapin tongon-tongon mahatatala ni holomu benami aseboy hanami makorjawan harosumu na totap siboan pasu-pasu. Menurut habosoon di aima memasa produktif atau energi lahu kata ilahu yang nakyami. Sonai doa yang surah-surah kami lahu sibainon bagi duriamu. Tapi gatido karlang halani halilian nama sanuan. Teknologi sasitong ni masa masdo pada kami lahu kata harapan ampan masa depan kami HP isalah gunawan hanami do bahen rasul nami sendiri. Pori kue pe kegagalan kami. Tuhan bani tahun non paparayak masa depan nami. Bani tahun 2025 on gabe harapan pakon kenyataan na banami lahu pasaut kon rosumu bani hakoso nami bastuma ham Tuhan. Ibagas hai tekon nami gue tumang doha hurangan nami halani ai marjanji mahanami lambing roh bujurni mahanami asegabe harosul hanami bangku Tuhan. Persaya do hanami hai mata do mobil antara angkaduro membahan boy berbakar menggoda prosimo jutaan dari masa depan ada. Patutap hak ukur nami alih Tuhan ase tetap tubuh berpangarapan kitab bani holong basti maha menguruti padalanan di guruna.
tangan kita mah hata nine bata nagabe balota bata memasuki tahun baru. Yeremia 20 ayat 11 ayo foto do orang sorak-sorakku pasal hanima di Jawa ayo ma surah-surah hadiaron sedo kuat lau pasir siron mendima pasauton arab konon lima. Maraniai dengan mahurta kata Tuhan makatahon bani Hebrew 10 ayat 2. Ia Yesus Kristus tetap do sunai betuan sunai do salario lantar sunai do rosi saluka di doa. Amin. Semari tanganita persembahan pujian bagi Evan Purba. Dari kita semua. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh jemaat dalam berbagai kegiatan gereja. Jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan laporan atau gambaran singkat mengenai perjalanan pelayanan kita selama tahun 2024. Statistik data jemaat GKPS Pontianak. Data jemaat, total jemaat keseluruhan yang terdata sampai dengan saat ini sebanyak 95 kakak dengan pembagian sektor 1 24 kakak, sektor 2 38 kakak dan sektor 3 33 kakak. Data jemaat yang bertambah, total jemaat yang bertambah ada 4 kakak dan jemaat yang pindah ada 2 kakak. Data jemaat yang meninggal tahun ini ada 3 orang dan data anak lahir ada 1 orang. Untuk ibadah kebaktian selama tahun 2024 semua berjalan dengan baik seperti ibadah minggu, ibadah pertemuan, ibadah kategori seksi dan ibadah khusus yang ada di luar ibadah minggu. Pertemuan kudus dilakukan 4 kali dalam tahun ini. Sidang jemaat 2 kali, yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2023 dan rencana program kegiatan dan anggaran tahun 2024. Untuk daya parhorja, data majelis jemaat tahun 2024 totalnya 30 orang yang terbagi 1 pendeta, 22 orang sintua dan 7 orang syamas. Demikian yang kami dapatkan data statistik dan berita jemaat GKPS Pontianak yang bisa kami sampaikan saat ini. Lebih lengkapnya laporan kegiatan tahun 2024 secara lengkap akan kita tuangkan dalam bentuk laporan pada saat sidang jemaat pada bulan Februari 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat ke depan. Namanya pada senami laporan keuangan secara garis besar untuk tahun 2024. Dapat boleh persembahan bulanan periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sejumlah Rp60.983.000 atau setara dengan 3,53% dari RKUP 2024. Mengikut
penerimaan keuangan untuk jemaah periode Januari sampai dengan Desember 2024 sejumlah Rp12.611.950 dan pengeluaran periode yang sama 214.746.319 rupiah. Saldo akhir posisi per 31 Desember 2024 sejumlah 20.573.412 rupiah. Yang berikut penerimaan bakal nyuruh dari kuliah periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sejumlah Rp22.026.000 rupiah. Penerimaan lainnya yang cukup signifikan buat kuliah di KPS Pontianak. Yang pertama, SKU Pondok Jemaah Rp12.270.000. Kemudian ada penerimaan dari badan usaha sejumlah Rp5.600.000. Kemudian penerimaan dari Tok Ripe Rp10 juta. Yang berikut gulung setor periode Januari sampai dengan November sudah kita setor ke Resort Kalimantan Barat sejumlah Rp24.348.450. Kemudian gulung setor keuangan umum KPS periode Januari 2024 sampai dengan November 2024 sejumlah Rp114.086.400. Khusus bulan Desember belum kita setor karena akan ada penerimaan pada malam hari ini. Yang berikut laporan pembangunan kamar poster dan gudang gedung. Laporan pembangunan kamar poster dan gudang di gedung Serbaguna. Total biaya termasuk bahan dan upah sejumlah Rp73.754.244. Jadi saldo akhir untuk pembangunan sejumlah Rp701.864. Yang berikut Tok Ripe akumulasi per 31 Desember 2024 sejumlah Rp97.916.000 dan saldo akhir Rp3.211.000. Mohon maaf laporan keuangan Dabui pada kami pada kesempatan ini, dan selanjutnya laporan pertanggungjawaban tahun 2024 akan disampaikan pada Sinode Jemaat yang direncanakan pada bulan Februari 2025. Pimpinan Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh
jemaat GKPS Pontianak maupun dari jemaat Tuhan dari gereja lain yang sudah menabur di dalam pekerjaan Tuhan melalui GKPS Pontianak. Tuhan Allah yang memberkati. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Bahkan Tuhan, nafas kesehatan, nafas kehidupan beserta kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami sampai pada malam hari ini, hingga kami dapat berkumpul bersukacita pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul memuji nama-Mu di penghujung tahun 2024 ini di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan sampai akhirnya ibadah kami pada malam hari ini dapat seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk seluruh jemaat gereja Kristen Protestan Simalungun, terkhususnya GKPS Pontianak. Biarlah Tuhan Kau menyapa, Kau menyentuh pribadi lepas pribadi kami seluruh jemaat, baik dari seksi Inang, seksi Bapa, seksi Namoboso, hingga seksi sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau berikan berkat-Mu, Kau berikan karunia bagi kami semua, agar kami dapat bersukacita melewati tahun 2024 ini, dan kami dapat lebih bersukacita lagi menyongsong dan mendapati tahun 2020. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang pada malam hari ini belum dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini, entah itu karena waktu, entah itu karena sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang paling memahami lubuk hati kami yang terdalam. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap jemaat-Mu, bahkan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini bersukacita bersama kami. Kau yang melawat mereka Tuhan jika mereka sakit. Kau yang menyentuh hati mereka Tuhan ketika mereka belum bisa datang ke gereja ini. Biarlah nanti ibadah-ibadah berikutnya mereka dapat bersukacita bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan Nama. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk segala hal yang ada, terkhususnya di kota Pontianak kami. Biarlah kedamaian bahkan sukacita dapat dirasakan oleh seluruh jemaat, seluruh masyarakat kota Pontianak, baik dari pemerintah, baik dari pemimpin, bahkan kepada masyarakat biasa. Biarlah Tuhan kami semuanya, terkhusus yang ada di kota Pontianak ini, dapat melewati tahun 2024 ini dengan sukacita, dengan keadilan dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah pada malam hari ini selanjutnya. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin, agar nanti sampai akhirnya kami dapat bersukacita dan dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk besok tahun 2025, ibadah kami yang pertama. Kau juga Tuhan yang hadir bagi kami pribadi-pribadi, agar rumah-Mu yang kudus ini dapat terpenuhi dengan suara nyanyian kami, dapat terpenuhi dengan firman-firman Tuhan yang akan kami dengar, dan dapat terpenuhi oleh jemaat-jemaat-Mu untuk bersukacita beribadah di hari pertama tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau tetap yang menuntun kami. Bapa kami yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu, agar Engkau tetap mengampuni dosa-dosa kami dan pelanggaran kami, agar berkat daripada-Mu tetap tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Paimai tangan kita ambilan daripada seni Bapak Pendeta dan Prejudika Purba mendoding kita membanding haleluya nomor 27
Tuhan si hormat kukenari tadi konon nami tahun 2024 nalaho mendibar bani tahun nabayu tahun 2025 ibagas proses penalihan jalan nabi hatapan otak namun bangun melitekon hatam asia jariam nabi melitek untuk minggu na pasingin bojongan bapak jalo yang isi terlebih urusan nabi ini demu bani harusun nikron hidup maha Baskora di anakmu, Yesus Kristus, anaknya Maroko. Amin. Kedepan anak kali berkanta, buka hitam di bilotan bani pasalmen bin Jutulul itu, membuka kembali ayat sada dan subani ayat satu sada, forma hatani Tuhan, panotang dibata, nalaho menadikon tahun or, sunai age nalaho mendibar kupenari bani tahun nabai. Pasalmen itu ayat sada dan subani ayat 10 sada sonoma hatani Tuhan ta lang totak hasonangan ni percaya kumbani sedau ulang ma pemarah dopak halak persahat anjaha ulang ma soga kuburmu bani nama korzakon hagidukon ay dorasto sedia melus somon poyon-poyon anjaha kurleh somon tulmok namrata martenger nyubur bani Jehovah maho anjaha korzakon mana madeyar iyan kon ma tanakin anjaha rawat kon habujuran hamalas kon ma Jehovah jadi beren ni ma hubang harosun ni kurmo ondos kon ma dalammu bani Jehovah anjaha hatenger kon ia ase ia pator sahon jadi pakol takon ni ma hapitoronmu somon nalimar anjaha hapunaronmu somon tongah harian sip maho ilobeni Jehovah anjaha pahamat ia ulang masoga buhurmu mangidah halak namar dohar dadani mangidah halak si horzahon padikuan apogi marimis tadi kon gila ulang mersoga nyubur ay mamubay kuhajahaton do hasahin ay maningon masak do si horzahon hajahaton tapi halak namar tenger nyubur bani Jehovah do sitean tanahon toginari gila seng dombe percahatin anggo ipardatiho iya nani seng jumpa iya tapi nalang lamarur do sitean tanohin anjaha hamalos konon nibur ni sedia do hadabion nago ijaima dasni bapainan nama koso koras malubat dalaganupan tomon tokinari tadi konon tama tahun 2024 lang tarulati selamat tinggal ma bani tahun paridoban nyubur namun bani tubanta jangan kuma mengarah do kita
Bani tahun lalarokon tahun 2025 jalok tahu saya pasu-pasu pada liburan kembali Tuhan tak. Topikta dan kembali bahan pembilan di pasaran Hanabi, Aima mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar tahun ini kita mengaku hanya dengan menyerahkan hidup kita lah kepada Tuhan kita bisa sampai ke titik ini. Tahun ini adalah tahun yang begitu berat, penuh dengan pergumulan, tetapi kita mengaku di malam hari ini kita mengaku halani nama rombos dari Tuhan Tuhan. Pui ope margogo kita mendalami tahun ini dan tahun narope. Begitu banyak analisa, begitu banyak prediksi bagaimana kehidupan ini akan kita jalani. Yang pasti menurut berita kehidupan 2025 akan semakin berat dengan naiknya dini PPN 12%, dan itu akan membawa efek yang sampai sulit debat ini analisis ekonomi. Tapi apapun itu Bapak Inang, tentu dengan iman kita meninggalkan tahun 2024 dan dengan iman juga kita akan menatap tahun 2025. Amin Bapak Inang nama poso. Ya, demu bani hatani Tuhan tabani panoramon, kita akan melihat bagaimana renungan dari seorang raja yang sangat terkenal. Anggitur sok kita Mazmur 27 ayat 25. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan dia menulis Mazmur 37 ini ketika pemazmur atau Daud itu sudah tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi Mazmur 37 adalah produk perenungan dari seorang Daud di usia yang sudah tua. Dan kenapa penting on ibadah subhata? Karena memang Bapak Inang, walaupun tidak membandingkan antara kondisi muda dan kondisi tua, tapi memang bagi on kebijaksanaan itu akan selalu muncul ketika seseorang itu sudah sampai di usia tua. Masih halani domba kue asam garam perboduhan on idalani hidup pakon jalan ipangan kita. Kebijaksanaan masa muda dan kebijaksanaan masa tua itu sungguh berbeda. Ada untuk situasi yang sama, tapi ketika dihadapi oleh orang yang muda dan dihadapi yang tua, berbeda penilaian mereka. Masih halal secara psikologi juga bisa menjelaskan ini. Bagaimana perkembangan emosional, spiritualitas yang kita alami ini sangat-sangat jauh berbeda. Boleh kita bandingkan bagi dulu kita pernah muda, sekarang kita sudah di usia tua. Dulu ada yang kita takutkan di usia muda, di usia tua kita bisa lihat apakah yang ketakutan kita itu terjadi atau tidak. Dulu di waktu muda kita berpikir, berdoa, bercita-cita ini seperti ini. Sekarang kita sudah tua. Mari kita lihat apa yang kita inginkan, doakan, harapkan di masa muda kita peroleh atau tidak pada masa ini. Ada dua budaya di dunia Bapak Inang yang mengidealkan atau membenturkan dua usia muda dan usia tua. Satu itu kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani itu mengagungkan masa muda. Karena itu kita sering melihat lukisan-lukisan patung, Plato, Aristoteles, Socrates itu dalam gambar orang yang muda, ada otot-otot. Dan budaya yang mengagungkan masa tua itu adalah orang Tiongkok atau orang Cina. Maka banyak gambaran-gambaran orang yang bijaksana itu digambarkan dalam orang tua yang sudah terjengkok, domba mundung, itu bagi mereka. Dan memang di Alkitab kita salah satu berkat yang kita terima daripada Tuhan ini, Ibrani 2, ketika kita sudah di umur yang panjang, ketika seseorang itu sudah memiliki uban. Dalam Mazmur, uban atau rambut putih itu adalah tanda harum atau haduah. Aima bani dibilang tahu. Dan anggota kita pengalaman Gomni si Daud, dia menerapkan Mazmur 30 itu ketika dia di usia yang tua. Dia akan meninggalkan dunia ini, dan mari kita lihat bagaimana tahapan-tahapan kehidupan yang dialami oleh Daud tidak jauh berbeda dengan tahapan kehidupan kita.
Di usia 0 sampai 12, pekerjaan Daud, 8 nafsalina ia setekan, dia bekerja sebagai gembala. Pekerjaan yang umum pada saat itu. Dan di usia 12 sampai 17 tahun Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Sudah diurapi tapi belum memiliki tahta, kira-kira seperti itu. Dan di usia 12 sampai 19 inilah cerita yang terkenal Daud mengalahkan Goliat. Jadi dia di usia remaja sudah dipakai Tuhan. Dan di usia 20 sampai 29 Daud sudah dipanggil oleh Saul ke istana untuk menghibur Raja Saul yang kadang-kadang terganggu ugur pakon pikiran ini, dan dia setelah main musik, dengan musik itu hatinya teduh. Tetapi pada usia ini Daud yang muda itu sudah masuk ke tahap pelarian dari sana tempat yang satu ke tempat yang lain, dikejar-kejar oleh mertuanya yaitu Saul. Mari lihat Sang nama kosong di usia 20 sampai 29 sudah di tahap seperti apa pengalaman hidup kita. Dan usia 30 sampai 37 tahun Daud sudah diurapi menjadi raja dengan kematian Saul, tetapi dia masih menguasai satu suku yaitu suku Yehuda. Dan di usia 37 sampai 50 Daud menjadi raja untuk 12 suku. Dan di usia 50 sampai 70 di sini Daud sudah memasuki masa-masa lansia, masa-masa tua, dan Daud meninggal di usia 70 tahun diperkirakan, kira-kira seperti itu. On Bapak Inang tahapan kehidupan Daud. Dan ketika tadi di awal 9 tahun, dulu saya masih muda, sekarang sudah tua. Jadi hal pertama, harus kita lakukan sangat penting sebenarnya, meningon meruji-ruji do kita bagi 20 tahun. Kita harus bisa merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. Tetapi kadang-kadang memang Bapak Ibu nama kosong, kalau disebutkan merenung, meruji-ruji, kadang-kadang kita tidak punya waktu. Kadang-kadang karena pekerjaan kita, mulai pagi bangun sampai bekerja, dalam satu hari itu kita jarang berdiam diri, merenungkan bagaimana kehidupan kita, pekerjaan kita. Halanya itu bagi panorama tubuh kita, ini adalah satu momen untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun on secara khusus. Bagaimanakah kehidupan kita 1 tahun ini? Sebagai bapa, sebagai inang, majelis, nama khusus orang manaina ibaduzur ai, orma perlu merenung. Untuk orang yang lampoi merenung atau meruji-ruji, disinilah tantangan kehidupan melalui makna hidup itu akan sangat sulit kita peroleh atau nikmati. Jadi perlu Bapak Inang nama Boso, kita duduk menyendiri merenungkan bagaimana kehidupan ini. Mazmur 37 adalah produk kehidupan masa lalu dari Daud, dan dia bagikan kepada kita. Dan inilah ringkasan kehidupan Daud. Dan mari kita lihat bagaimana kehidupan Daud. Apakah dia di atas terus? Apakah dia sukacita terus? Apakah segala keinginannya terpenuhi? Mari kita lihat. Dimulai dari lingkungan keluarga, tidak dihitung oleh keluarga. Daud 8 bersaudara di anak Yusuf. Ketika sudah ada pemilihan oleh Nabi Samuel, dia tidak diperhitungkan, menggembalakan ternaknya. Kemudian banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya kisah Daud yang sering dikejar-kejar diceritakan di dalam Alkitab kita. Pelaku itu adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan Daud sendiri. Sebenarnya Daud itu adalah menantu dari Saul, raja pertama. Karena karena Daud mengambil putri dari Saul yang bernama Michal. Dan Michal inilah yang membenci Daud. Karena ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, Daud menari-nari di hadapan Tuhan, dan tindakan itu menurut Michal sangat merendahkan diri Daud sebagai raja. Kemudian Daud juga dihianati oleh anaknya yang bernama Absalom. Daud sudah di atas tahtanya, tetapi tahta itu direnggut oleh Absalom. Dan cerita yang terkenal, siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Daud ceritanya 6.000 tahun yang lewat, tapi sekarang tetap dikobarkan dan disampaikan bagaimana Daud berzina
berzina dengan Betseba. Terkenal cerita ini. Dan Daud pernah mengusahakan gogoknya sendiri. Dia melakukan sensus menghitung penduduk Israel. Ketika dia sudah menjadi raja, dengan cara berpikir, saya tahu jumlahnya, maka inilah kekuatan saya untuk melawan bangsa lain. Dan di sini Tuhan marah kepada Daud. Hormat kehidupan Daud. Inilah kehidupan yang dia jalani dan dekat dengan kita. Mungkin kita susah mengingat kehidupan di waktu kecil, remaja, pemuda. Tapi mari kita ingat 1 tahun ini saja. Bagaimana kehidupan ini membawa kita sampai kepada titik ini. Tahun ini adalah tahun bagi sebagian orang, tahun yang begitu berat, tahun yang begitu membuat banyak pertanyaan. Dan karena itu kita mau belajar bagaimana Daud membuat renungannya kepada kita dan dibagikan kepada kita bagi-bagi on. Ada 4 hasil renungan Daud. Ini sekali lagi Bapak ingat, nama poso ketika Daud sudah tua, doma buye jalan ibadah perjalanan di Gunung. Nama Samsal, nama Sabur, nama Lala, soal tulikai, izon maai, gaduhan. Daud sudah pernah mengalami ini. Karena itu di masa tuanya dia memberikan renungannya, dibagikan kepada kita di akhir tahun ini. Yang pertama, kata Daud, jangan pernah marah, jangan pernah iri hati. Apalagi kita marah kepada orang jahat, kita iri hati kepada orang yang berbuat curang. Siapa tadi yang berbuat jahat, berbuat curang kepada si Daud? Mertuanya, anaknya, istrinya. Ini pengalaman hidup Daud. Dan Daud berkata, jangan pernah marah di dalam hidup ini. Walaupun musuh kita yang merendahkan kita, jangan pernah marah. Kenapa? Halangi rasa marah itu, kata Daud, bisa membawa kita untuk melakukan dosa. Jangan pernah iri hati kepada orang, walaupun orang itu mungkin adalah orang yang menjahati kita. Bari tahun Bapak Inang nama kosong. Reaksi marah, iri hati bisa saja timbul di dalam hati kita. Kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari segala yang mengenai kepada kita? Ada orang-orang yang menjahati kita, ada orang-orang yang melecehkan, merendahkan kita, mengucilkan kita. Kata Daud, renungan di masa tuanya, jangan pernah marah. Artinya walaupun mungkin kita marah, pernah marah dalam situasi itu, Bapak Inang, nami namuju, nama poso, tahun ini akan kita tinggalkan. Jangan bawa kemarahan di tahun ini mendipat melewati tahun ini. Tinggalkan kemarahan itu tahun ini. Amin Bapak. Jangan pernah bawa kemarahan itu energi negatif. Inang, pernah hidupmu disakiti. Siapa itu? Orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, suami kita, pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita. Pernah. Jangan bawa kemarahan itu ke tahun yang akan datang. Ibagas damema tahun Bapak Inang nama poso menadikon tahun. Jangan pernah iri hati kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Halani menurut si Ahon, si Daud, ada perbedaan kondisi orang jahat atau orang curang dengan orang yang benar. Kata Daud, orang yang jahat atau orang curang itu lisut, layu, dan akan lenyap. Tetapi kondisi orang benar, dia akan mewarisi negeri yang bergembira. Jadi seringkali ini renungan Daud, usianya sudah ribuan tahun, tapi masih relevan dengan kita pada saat ini. Apapun sekali lagi pengalaman-pengalaman yang membangkitkan kita dalam rasa marah iri hati tahun ini, ibadah setonggo, martonggo mahal, jangan bawa kemarahan dan iri hati itu. Damai ini kembali Tuhan merajai uhur pakun pikiranmu nalago mendapat tahun malalago. Nomor 2, hasil renungan Daud. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, bergembiralah karena Tuhan. Daud tadi dia sudah dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, dibenci oleh istrinya dan dikhianati oleh anaknya. Tetapi Daud
tidak pernah membela diri kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Pernah ketika Daud di dalam masa-masa pengejaran, dia bersembunyi di dalam gua. Dia dikejar oleh Saul dan beribu-ribu pasukan pada saat itu. Saul kebetulan masuk ke dalam gua tempat persembunyian si Daud. Dan teman-teman Daud sudah berkata, Allah memberkatimu Daud dengan cara menyerahkan musuhmu ke hadapanmu. Sekarang bunuhlah orang yang membencimu ini, mengejarmu ini. Apakah yang dikatakan oleh Daud? Dia tidak mau mendengarkan nasihat dari teman-temannya ini. Dia hanya mengambil satu pisau, dia potong punca jubah dari Saul ini yang sedang buang hajat ini. Dan ketika Saul keluar dari gua ini, Daud juga keluar dan dia berkata, Bapak, rajaku, apa yang membuat engkau mengejar saya sampai sedemikian jauhnya? Kalau memang saya mau melakukan yang jahat kepada Ham, sudah saya lakukan itu ketika Ham berada di dalam gua. Inilah buktinya. Daud tetap melakukan yang baik. Dan ini tantangan doa buat Bapak Ibu. Sangat sulit selalu melakukan yang baik. Bagaimana kita melakukan yang baik kepada orang yang menjahati kita, yang melukai hati kita, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita kecewa? Tapi uripi terjadi sunai, going on. Tetaplah bengkak komitmen dan suhur pikiranmu. Tetap lakukanlah yang baik. Atau kata Paulus kepada Roma itu, di Roma itu, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ada tahun ini pengalaman kita seperti itu. Tapi inangku, bapakku, nama poso, mbah kami tidak sia-sia untuk melakukan yang baik lagi. Tetap lakukan yang baik. Saudara Hakitor Saudara di tahun Daud berkata, lakukan itu juga pada tahun Nalaho Rohon. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian hasil firman Daud yang ketiga dari empat yang saya sebutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Mari kita lihat lagi pengalaman hidup Daud. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah membela diri, tidak pernah. Ketika ada nabi yang menegur dia karena dosa-dosanya itu, dia langsung cepat-cepat merendahkan hati. Dan dia serahkan itu kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Halnya itu ketika kita membaca Mazmur yang jumlahnya ada 150, ini banyak didominasi oleh tulisan-tulisan Daud yang sekali lagi mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah yang diambil oleh penulis Petrus, 1 Petrus 5 ayat 17, opas pun ma'abalu. Kemudian sa orang tua namin na om gata di kita, om garo na sa marsoban, anggo na i kota orang bin kinay. Kau epan pernah ke marsoban? Tahu marsoban? Anggo gi ada dulu Pontianak kan? Karena dulu kan di kampung untuk memasakkan belum ada gas, paling banter kompor lah ya, kompor 12 suhu, 24 suhu. Lama-kelamaan zaman berkembang, baru masuk ada gas lagi juga. Jadi pas di lapi dong gas pun, lapi humagan merkompor kumada, mersoban pihak gempa. Jadi patuku masuk banon. Ipatuku masuk banon di 25, tapi ingat dorong mersoban. Asih budas, betul nasab doa hayu asih budas masak si panganon, hayu suban masuk ni, na budas gajak ni, asih budas gajak bulu mah, mereka anggo bulu bambu, budas masak, tapi tuki, nado kah hayu binus. Lampu bakar honope kan minat lampu dah baik. Kalau mahal minat lampu, makanya orang gabe sudut di hutan nabi minat ini. Jadi kayu pinus itu akarnya itu bisa diambil dan bisa membantu pembakaran di awal. Jadi macujung masuk ke minat. Ibu kamar kani air, hayu sobat air. Ibu kamar rumah.
mahal. Tapi lagi penduduk kita kalau menjunjung dengan lupa kan, marpala-pala juga ibu kita mahal. Dokter sidas di rumah, sonaha milik kita sebenarnya. Mamona guru, iyong pas kon manapan kan ada kan? Iyong pas kon masuk benar ada tadi. Dokter si iyong pas kon makuma mapangan diha. Hapung mah kan seperti itu. Seperti itulah gambaran itu. Sobat naboratai, nama diri hamba ni tahu mungkin nang bentuk kepada sobat disebut hanami hai. Tetapi yang hampikul tahun ini yang begitu berat masih mengiring-iring perjalanan di gulung tahun, gulung ni tahun, bisa saja yang berat itu yang kita pikir itu adalah kesedihan. Benar. Di ujung tahun das matumang teteni. Maaf. Kalau tidak salah tadi saya lihat tadi di sini adik kami si Elsa tadi di sini. Ada momen-momen di mana kita merasakan malam ini adalah malam yang begitu berat. Marhata mengiring-giring. Angguhan kami waktu mengidan kita berraya. Mungkin tradisi marhata giring-giring ngalang jubah kita dengan kini potong kan. Tapi waktu Nabi nanti temburaya kan, setiap madohori bulan 12 jam 12 air, alun masa ada 2 hari situ ada dari di gereja. Jadi kan rumah tadi di gereja. Dan ituruni gereja on tahu doba mah, idopahnya samosir. Jadi yang belum jam 12 marhaba mah, giring-giringmu. Kami bilang murung deh kan, murung deh, dah sepatu mang megah niuhur, mana suara giring-giring ay, megah niuhur mas sakur, lumun niuhur. Waktu pindah usia nanti bahal, aduh mas ada langsung tua, tapi nama jaga gereja tugas nih, menarik giring-giring dari persirahan kita. Dan kita hari bapak memang giring-giring ay. HP lang 3 ka. Harus dulu. Jadi memang persirahan di daun selain kita harus syukuri, kita juga bawa dalam mawas diri dengan baik. Tapi ini, apapun yang kau bingung tahun ini, kata Daud, serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan ketakutanmu kepada Tuhan, serahkan kesedihanmu kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan mabuat ay bani gurusta. Nomor 2. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Inangku Bapak dan juga nama kosong. Marilah kita jujur dalam hidup ini. Untuk nasihat orang tua Nabi lalu Malaysia, orang tua Pak Bapak yang di usia 50 tahun ke atas, coba dulu sejenak berpikir kita. Coba dulu kembalikan memori kita di usia-usia masih muda. Apa yang kita inginkan harapkan? Dan pertanyaannya, apakah ketakutan kita di masa muda itu terjadi di masa tua? Terjadikah? Sada siku-siku doang. Daud berkata, berdiam dirilah. Dia tidak pernah membela dirinya, tidak pernah menyatakan dia seperti ini seperti itu, tapi dia sekali lagi menyatakan itu kepada Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan bekerja kira-kira seperti itu. Hasil renungan Daud. Dan Bapak Idang nama kosong, apapun yang mau alamion slide berikut ini, amin dalam salah. Pas doa ya. Pulang sekitar selama 3 bulan amin. Atau salah amin doa ya. Sono. Laku bodoh 3 yang mengenai menangar pimpinan apa yang disampaikan oleh sekretaris jemaat kita dan bendahara kita. Yang pertama dari sekretaris mengenai statistik 3 kakak kita, 3 nama rusun golu, 3 na tubuh, 3 na pindah, 3 na tambah ternyata. Dan masuk mah bani bukannya laporan keuangan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Pori kurang pas etong-etongan nami pun anggapku memang diberkatilah jemaat 13 perjalanan ini. Bagaimana cara kita menyatakan itu? Padahal sekali lagi kita mungkin belum maksimal, tapi dalam bentuk ketidakmaksimalan itu pun kita sudah diberkati. Sedih dulu tanda apa ini untuk keuangan jemaat pas-pas di Tuhan. Tahu dong? Disimak kesambung dong sekitar 200 lebih itu untuk keuangan jemaat naik resort 30 juta di pertanian naik resort 27 bulan 27 masuk ke pusat yang kita setorkan ke pusat 300 juta di pertanian 114 juta kalau tidak salah. Oke, masuk ke penerimaan ini dari Toto Ribe. Saya Toto Ribe saya tahu. Siap 27 juta sekian. Belum yang lain-lain. Ambil waktu pun menekan masuk-masuk di Tuhan air. Berapakah berkat Tuhan yang kita terima tahun ini? 200 tambah 100 tambah 100 tidak lebih masuk dari usaha 500 juta laku dia masuk-masuk di Tuhan. Sisa besar dalam panen 20 juta. Ada udah PHP buang untuk tahun lalu. Bahasa iman Nabi maka tahun seperti itulah Tuhan memberkati kehidupanmu Bapak, kehidupanmu inang, dan hal tidak akan pernah kekurangan akan hal itu. Dan tetaplah seperti itu. Bagi tahun lalu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pakai untuk merenungkan kehidupan kami di malam terakhir pada tahun 2024 ini. Kami belajar dari renungan dari Raja Daud. Di masa tuanya dia menyampaikan bagaimana pelajaran-pelajaran yang sangat perlu dalam kehidupan kami secara khusus pada saat ini. Daud mengajarkan kami supaya mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada-Mu, supaya kami selalu bergembira bersukacita di dalam hidup kami ini, supaya kami selalu ya Tuhan tidak ada memiliki kemarahan, iri hati yang akan kami bawa secara khusus pada tahun yang akan datang. Biarlah ya Tuhan dengan firman ini kami semakin mantap meninggalkan tahun yang Engkau berkati tahun 2024 ini, dan kami akan menerima berkat-Mu juga tahun 2025 ini. Dengan firman-Mu ini kami akan semakin mantap melangkahkan iman kami. Biarlah Tuhan, apapun tantangan hambatan yang kami bingung selama ini, dengan kekuatan yang daripada kami akan bisa melalui, bahkan melampaui itu semuanya. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah jemaat-Mu sampaikan melalui persembahan-persembahan yang menopang kegiatan pelayanan di gereja. Sungguh jemaat GKP Pontianak tahun 2024 ini Engkau berkati. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-berkat yang daripada-Mu juga yang kami harapkan akan jemaat-Mu terima pada tahun yang akan datang. Sehingga dengan itu Tuhan, kami akan selalu mampu bergembira, bersukacita, saling menopang, saling mendukung, saling memberi diri di pelayanan di jemaat. Mari mohon ayo Bapak. Mari kita ikut Tuhan Yesus Kristus hanami martompo. Amin. Mandonin kita umpani haleluya nomor 723 ayat sada 28 sampai 40 dalaman.
Yesus do pengarapan apa pengajaran ni guluhta halani holong ni do asiboy di tadas bali ujung ni tahun on. Ulang ubah-ubah setotak matogu hakor seonta labo masih tugu-tuguan masih apohan bali hagalup ragam ni perdagangan ni guluhta. Totak ma pataridah pun hado-haro pakon hadameon guluhta on. Setotak ma impadatah menyerikon Yesus Paduanita ulang menyembah siapa dan Israel. Terpuji ma Qur'an nadok membeli pengarapan apa tenger nyubur kubani hanami beri hama uhur nadokat membalusi ase solang hanami barang kujabe hanami laho Pokutron kita bagi bocah ase manggul ibadah harapan apa Ham Tuhan sesama dosamu bagi guru kami sunai rosi sarukan hidup kami mertemu kita. Terima kasih Pak sembah nami kubamu bali nasunin jenges ni pasaoran nami bani bongikmo sihon ma tadi konon nami tahun on jalan mandi para bani tahun nabaru halani hai mangelek hanami kubamu hasumani ham hanami bani tahun 2025 nalahorokon nabi hapor saya hanami nagabe tahun parido peniburan kuban kami ham Tuhan nebata ham donado pemberi guru kuban nami dan subani panoramon halani ai tanda terima kasih nami kubamu ijomi patupuhan nami do galangan terima kasih nami kubamu jalo hamba galangan nami marpangan juma hamba kahuranan nami holong maatemu jalo hamba nami riak pakon tonggo nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami amin riak minta mertonggo marhide tonggo nene jarpon Tuhan Yesus supata hamba nami dan beriatas masing mangkaramu serok maharajamu sesama rasulmu dari manusia yang beriatas berama benar seluruh kekuatannya sama dosa-dosa semua salam bagi dosa yang semua dosa lupa kami ulang kami kebayang pada Tuhan kalau Allah kami bagi makan
ay hapus madara jawa pagpapagulong ama sanghapon di sanuka hidupan. Amin. Jalo hamba pasu-pasu kumbali Tuhan nebatanta. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Bakon holong ni ateni ne baka bapa. Apa parsauran itun dina pasing maka somani na siyam habanuban. Amin.